Mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami kembali masuk di dalam satu pekerjaan karya Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Dan kami tahu bahwa ada hal-hal yang mungkin kami harus pelajari lebih dalam tentang berkaitan dengan keselamatan dan juga hal yang akan membuat kami selalu akan mengerti bahwa dasar seluruh keselamatan kami adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah, dan bukan dari sudut kekuatan usaha manusia. Tuhan terus berikan pada kami supaya kami sungguh-sungguh takluk dan sungguh-sungguh beriman kepada iman yang benar karena karya Kristus semata dan di dalam kuasa Roh Kudus membawa anugerah kemurahan Bapa serta damai sejahtera Bapa itu akhirnya kami miliki kembali. Bimbinglah kami dan biarlah Roh Tuhan memberikan pada kami hati yang lembut, hati seorang murid, hati yang penurut akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar monergisme ya. Monergisme itu dari kata Yunani mono dan ergo. Mono dan ergo itu mono itu sendiri atau tidak ada yang lain, jadi sendirian tunggal. Dan ergo itu atau erg itu artinya bekerja, pekerjaan ya. Jadi usaha, pekerjaan dan semuanya. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu bahwa monergisme ini berkaitan dengan keselamatan ya. Jadi ini tidak bisa dimasukkan di dalam pengertian pengudusan ya, dalam arti secara sama dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu betul-betul monergisme. Tetapi pengudusan, saudara, itu akan ada perbedaan sedikit. Karena itu banyak celah-celah yang waktu kita mengatakan bahwa pengudusan itu juga monergisme, karya Allah semata, nanti jadi masalah besar karena kita ada peran. Kita diminta untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya. Beberapa pengertian itu membawa kita ke dalam pemisahan tentang teologi-teologi yang lebih kaku dan lebih disebut sebagai hiper ya. Hiper itu ekstrim. Jadi lebih apa ya, lebih menekankan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipegang secara membabi buta gitu ya. Jadi monergisme ini hanya untuk keselamatan. Nah, saudara, sekali lagi ya. Jadi saya tuliskan monergisme salvation. Jadi monergisme keselamatan. Dan ini adalah karya Roh Kudus, karya Allah sendiri. Jadi bukan karya manusia dan tidak ada kekuatan usaha, karya, kemampuan manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ini berbeda dengan seluruh pandangan agama bahwa mereka bisa melakukan dan menerima keselamatan, mencapai keselamatan dengan mereka berbuat sesuatu yang dianggap baik oleh Tuhan dan dianggap baik oleh mereka, dan itu bisa membeli keselamatan dan bisa menarik dan juga memiliki keselamatan. Nah, kita di dalam iman Kristen, kita tidak mengenal iman yang seperti itu, yaitu iman agama ya, tapi kita enggak. Jadi iman kita betul-betul iman yang selalu bersumber dan berasal dari Allah sendiri. Ya, kita dipanggil, kita dipilih, semua itu rancangan Tuhan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan kerajaan Allah. Nah, kita sudah belajar beberapa hal tentang angka 7 ya, tentang angka 7 dan kita sudah pelajari baik-baik bahwa angka 7 itulah angka sempurna dan kita masuk di dalam dunia yang baru nanti, angka ke-8, masa pemulihan, masa tentang perdamaian yang kekal, tahun jubileum itu Pak 8 ya. Nah, 7 itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah dan nanti juga 7 ini itu akan ditiru oleh kerajaan ke-8, oleh si ular tua iblis ya, akan meniru kita. Jadi dia bertanduk 7, berkekuatan, kekuatan kuasanya itu juga punya jangkauan 7, kekuatan yang ada dalam kerajaannya, dan itu semua replikasi ya, jadi imitasi dari kekuatan Allah yang ditiru oleh iblis tadi. Iblis memakai angka 7 itu tidak tidak seperti yang Allah miliki. Jadi mereka meniru gitu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang penting. Jadi angka 7 itu menunjukkan yang beberapa minggu kemarin saya jelaskan, itu menunjukkan kapak dan bajak ya. Jadi angka itu kalau ke atas itu bajak, itu menyatakan penghakiman Allah dan memberitahukan penghukuman. Nah, kalau ditaruh bawah dan diletakkan dalam hati manusia, maka angka 7 adalah untuk membajak, membuat tanah kita itu subur, membuat hati kita yang kaku beku, yang keras itu menjadi lembut. Nah, itu angka 7. Ya, Zain itu ya. Ini sudah saya jelaskan.
supaya kita mengerti bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang berkaitan dengan zain, zera, berkaitan dengan zara, berkaitan dengan benih. Ya, benih itu ditanamkan dan sebelum ditanamkan itu dicangkul dulu, itu dibajak dulu. Nah, pekerjaan 7 adalah pekerjaan Roh Allah. Jadi bumi diciptakan oleh Tuhan sebelum manusia diciptakan, semua diciptakan 6 hari penciptaan plus hari yang ketujuh. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu membajak. Ya, Roh Kudus itu datang dan kemudian berenergi, ya, ergo itu seperti mengepakkan sayapnya dan kemudian bumi yang belum berbentuk kosong, kejadian 1 ayat 2 itu Roh Kudus itu menaungi bumi yang rusak luar biasa dalam kegelapan dan dia mengeluarkan tenaganya dan itu dikatakan sebagai mempersiapkan. Nah, itu pekerjaan Allah disebut sebagai zain. Surah ini semua berkaitan luar biasa. Saya sudah jelaskan dan banyak hal yang lebih detail bisa kita pelajari. Yang kemarin termasuk bagaimana tembok Yeriko dikelilingi 7 kali, terus aman harus 7 kali, dan semua berkaitan dengan angka 7, angka 7, angka 7 ya. Termasuk di dalam perayaan-perayaan bangsa Israel semua berkaitan dengan hampir banyak dengan angka 7. Ya, ini semua masa ya, tentang masa, tentang semuanya. Nah, kita sudah mengerti hal ini. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana uh, kapak Tuhan disiapkan dan orang akhirnya bertobat dan waktu bertobat kapak itu kemudian ditaruh di bawah yang harusnya untuk menebang, memotong dan kemudian memisahkan itu menjadi kapak yang akan membuat hati kita lembut dan menaruh perjanjian baru dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan di situ dikatakan ya, dan di situ apa yang terjadi setelah ditanam, benih ditanam, apa yang terjadi? Hidup yang panen, kelimpahan, ya, masa panen disebut sebagai masa tahun kemerdekaan, tahun jubileum, dan tahun penuh dengan kelimpahan. Nah, itu semuanya udah dijelaskan ya. Nah, saudara, kita masuk sekarang. Ada persyaratan yang lebih khusus untuk masuk dalam kerajaan Allah. 2 bulan yang lalu, kita sudah mendengarkan bahwa masuk kerajaan Allah itu pintu satu-satunya adalah kita harus mendapatkan lahir kembali, dilahirkan baru, diciptakan kembali. Nah, istilah kita diciptakan kembali ya. Tapi Kristus Yesus waktu dari bayi dan dia dilahirkan, itu Yesus tidak diciptakan. Justru ini penting sekali. Dan banyak buku-buku yang masih mengatakan Yesus itu diciptakan Roh Kudus. Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, manusia Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Tapi memang dijadikan, dibuat, tapi bukan diciptakan. Jadi beda. Saudara, itu yang mengerjakan semua Roh Kudus. Jadi bukan manusia, bukan Maria yang mengerjakannya, bukan. Jadi rahim Maria itu dipakai dan itu sebagai kandungan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini kapan-kapan saya jelaskan secara khusus ya. Karena itu maknanya begitu dalam dan banyak penyelewengan tentang Maria itu, perawan Maria itu disebut sebagai seorang yang bisa tanda petik menjadi pengantara kita. Nah, kita berbeda dengan orang-orang Roma Katolik ya. Kita tidak percaya itu. Dan saudara, kenapa? Karena memang dikandung Roh Kudus itu Roh Kudus yang berkarya, monergisme. Jadi dia sendirian dan dia memakai rahimnya. Dan Allah waktu menciptakan Adam, Allah memakai debu dan tanah itu, ya, debu dan tanah itu, tanah diambil oleh Tuhan dan diberikan rohnya, jadilah manusia. Nah, apa kemudian dengan roh Allah itu apakah debu tanahnya jadi suci, jadi kudus, jadi tidak berdosa gitu? Enggak ada hubungannya. Termasuk di dalamnya rahim Maria itu dikuduskan oleh Tuhan dan dikandung dari Roh Kudus. Sore itu tidak menjadikan Maria itu menjadi orang yang tanpa dosa. Termasuk tadi kan debu tanah juga sama. Waktu Hawa diciptakan oleh Tuhan melalui tulang rusuk Adam itu juga sama. Bukan menunjukkan Adam itu tidak berdosa, karena itu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya, ini pengertian yang sangat logis, yang sangat gampang, sangat mudah, dan kita tidak masuk di dalam penyembahan atau mengangkat Maria sebagai pengantara untuk Tuhan Yesus. Ya, kita nggak ada pengantara lagi. Pengantara kita adalah Kristus. Nah, saudara, kita baca di dalam Yakobus pasal 1, nanti kita baca ini. Nah, saudara, kembali saya mengingatkan kita bahwa pintu masuk kita adalah kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru, tanpa kita percaya pada Kristus, maka tidak ada manusia satupun yang bisa masuk kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita dilahirbarukan? Terus siapakah yang melahirbarukan kita? Kehendak siapakah yang melahirbarukan kita? Nah, saudara, itu adalah dikatakan Tuhan Yesus dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 bahwa itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus dan hanya pekerjaan Allah sendiri. Itu disebut sebagai monergisme. Nah, kalau
dengan yang lain namanya sinergisme. Ya, monergisme dan sinergisme. Nah, Saudara, di dalam Yohanes sudah jelas kita sudah mendengarkan, kita sudah juga sudah menerima ini. Nah, sekarang kita lihat bukti bahwa kehendak manusia tidak ada sama sekali di dalam kelahiran, baik kelahiran fisik, nanti kita bandingkan dengan kelahiran secara rohani. Ya, jadi saya lahir secara fisik, apakah bayi itu punya usaha, punya karya, punya kekuatan untuk melahirkan dirinya? Jawabannya tidak ada. Ya, sudah jelas ya. Jadi seorang bayi yang lahir baru dilahirkan itu, dia tidak memiliki kehendak, nggak ada, kemampuan nggak ada, pekerjaan nggak ada, namanya bayi, namanya jadi apa itu jabang bayi di dalam kandungan itu kan nggak bisa apa-apa dia. Nah, termasuk juga waktu kita lahir baru, saudara, itu adalah karya Allah semata. Dan dikatakan oleh Daud bahwa kita semua manusia dibentuk dalam kandungan, dirajut oleh Tuhan di dalam kandungan. Dan itu bukan kita yang berkarya, nggak ada. Jadi jelas ya. Nah, sore di sini kita melihat ada satu ayat firman Tuhan yang sangat indah, sangat luar biasa, yaitu Yakobus pasal 1 17 dari ayat 16, 17, 18. Nah, kita baca ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke saya bacakan dari ayat yang ke-15 ya. Saudara perhatikan. Dan apabila keinginan itu, nah ini dikatakan keinginan, kehendak. Jadi siapakah yang menghendaki kita lahir baru? Apakah saya bisa lahir baru? Apakah saya bisa memikirkan dan kemudian saya bisa mengusahakan saya lahir baru? Jawabannya tidak ada. Dan tidak dari pihak manusia. Kekuatan, kesadaran, pengetahuan, apapun dari manusia, tidak ada satu titik pun yang bisa membuat manusia itu sendiri, kita sendiri bisa lahir baru. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, ini dikatakan ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, ini kondisi kita. Jadi kondisi kita adalah kondisi yang mati di dalam dosa, dan kita adalah orang-orang yang bukan akan hidup, tapi sudah mati. Jadi waktu kita menjadi manusia dan kemudian kita lahir sebagai manusia, status kita adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah mati, mati di dalam dosa. Dan bagaimana orang mati dalam dosa bisa hidup kemudian keluar dari kematian dari dosa? Saudara, nggak bisa. Kita harus menerima anugerah pertolongan, kuasa, kasih karunia dari Tuhan. Baru kita bisa. Ya, ayat yang ke-16. Saudara-saudara, yang kukasih janganlah sesat. Ya, nah ini saudara, perhatikan ayat 17. Setiap pemberian yang baik, nah, semua pemberian baik, apapun yang Tuhan berikan, apapun pekerjaan Allah kerjakan pada kita, baik Roh Kudus, baik di dalam Kristus, baik oleh Bapa, saudara, semua pekerjaan baik itu adalah anugerah, dan anugerah itu adalah sempurna. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, artinya dari Allah, dari surga, dari Allah. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, atau juga tidak ada yang disebut sebagai yang bisa berubah, ya bayangan atau berubah, atau karena pertukaran, jadi karena perubahan. Nah, setelah 18, ini ayat yang kita pakai hari ini ya. Atas kehendaknya sendiri, nah jelas ya, atas keinginannya sendiri. Jadi kita ini lahir baru atas keinginan siapa? Alkitab dengan jelas, khususnya Yakobus 1 ayat 18 ini saya cari bukti-bukti dalam Alkitab yang begitu jelas atas kehendaknya Allah sendiri. Jadi bukan karena kita mau kehendaki, bukan karena kita yang mau, bukan karena kita yang merasakan, bukan karena kita yang bisa ngerti, bukan. Dikatakan di sini, atas kehendaknya sendiri, atas kehendaknya Allah sendiri, saudara, kita mendapatkan keselamatan. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena tidak ada satu kalimat di dalam Alkitab dan seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru, tidak ada satu karya yang menyelamatkan manusia itu dari manusia. Saudara, tidak pernah, tidak pernah.
Tapi apa yang Tuhan berikan pada manusia, manusia tidak taat, manusia jatuh dalam dosa, melawan Tuhan. Itu yang diceritakan dalam Alkitab. Dari sejak Adam, Nuh, Abraham, anak-anaknya, 12 suku Israel, raja-raja Israel. Semua itu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hatinya itu harus dibajak oleh Tuhan. Harus dizain. T7 itu kan, zain. Harus dibajak, harus dihancurkan. Itu dosa-dosanya yang membeku, yang kemudian ya karena yang betul membatu, saudara. Dan itu harus dihancurkan, dibom oleh Injil. Karena Injil itu bom, ya, dinamis. Kekuatan Allah itu arti kata dari dynamite. Dynamite itu artinya bom. Jadi Injil itu akan mengebom, menghancurkan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Dan manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi dikatakan di sini atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita, menciptakan kita baru oleh firman kebenaran. Nah, dikatakan bagaimana orang bisa lahir baru itu atas kehendak Allah, dan bagaimana Allah menciptakan kita ulang atas kehendaknya itu, bagaimana menjadikan kita. Itu dengan firman kebenaran. Jadi gereja yang tidak memberitakan firman Tuhan, gereja yang tidak membahas firman Tuhan, yang tidak mengkhotbahkan firman Tuhan dengan benar, saudara jangan berharap ada orang yang bertobat di dalamnya. Kenapa? Karena firman yang dinyatakan adalah bukan dari Tuhan, bukan firman kebenaran, bukan hanya firman, tapi firman kebenaran. Firman yang sudah dinyatakan, yang sudah dihidup oleh Kristus, yang menjadi contoh teladan bagi kita, dan perkataan dia, pengajaran dia, usaha pelayanan dia, dan seluruh hidup Kristus itu yang sudah mengenapi Taurat. Nah, itu yang diajarkan, surah itu akan membawa kita memasuki dan memampukan seluruh hidup kita bisa mengenal dan menerima karya keselamatan, anugerah keselamatan. Ya, di sini dikatakan atas kehendak sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus anak sulungnya, tapi kita juga anak sulung. Anak sulung untuk siapa? Untuk dunia yang diciptakannya. Saudara, ini kebenaran ini suatu hari nanti saya akan bahas ini ya. Jadi Yesus adalah anak sulung dan kita menjadi anak sulung yang duplikat dari Tuhan Yesus, yang merupakan anak sulung kopian dari Tuhan Yesus, yang kemudian membawa dunia dan segala isinya. Saudara menerima hak-hak yang akan menjadi langit dan bumi yang baru, menjadi ciptaan baru, itu melalui siapa? Melalui gereja, melalui bait Allah yang baru, melalui hati orang-orang percaya. Dan kita menjadi anak sulung. Jadi Kristus yang sulung dari semua perjanjian, yang sulung dari semua ciptaan, dan kita membawa bangsa-bangsa itu di dalam gereja, di dalam Kristus, di dalam diri kita. Kesulungan Kristus itu menjadi milik kita. Kesulungan Kristus menjadi kesulungan kita, dan kemudian orang-orang yang belum mengerti itu masuk di dalam kesulungan Kristus. Jadi kesulungan itu artinya bahwa dialah yang akan menciptakan manusia baru, menciptakan bangsa baru, menciptakan generasi yang baru, dan itu generasi yang kekal, generasi surgawi, generasi kerajaan Allah, generasi perjanjian yang baru. Dan itu di mana Tuhan berikan? Semua kepada orang-orang percaya sebagai anak sulung, gereja. Jadi bukan anak-anak sulung, saudara. Anak sulung artinya gereja secara menyeluruh. Ya, gereja secara menyeluruh menjadi pintu bagi orang-orang datang untuk bertobat melalui apa? Berita firman kebenaran Kristus yang diberitakan oleh gereja. Jadi inilah kesulungan gereja. Kesulungan kita semuanya adalah kita membawa Kristus yang sulung itu menjadi penolong bagi semua manusia. Ya, jadi ini jelas sekali. Nah, saudara, kita lihat di sini. Kita lihat, kita uraikan ya. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan atas kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada kehendak siapa-siapa dan kehendak Allah sendiri. Allah lah yang menjadikan kita, Allah lah yang menghendaki kita, Allah yang merancang kita. Dan bagaimana Allah punya hikmat, kok bisa milih saya? Kok bisa memilih sebagian orang, kok bisa tidak semua orang dipilih oleh Tuhan? Semua ditawari oleh Tuhan. Tetapi orang yang menerima itu orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran, dan mereka kemudian mendapatkan anugerah dan percaya pada Tuhan. Dan itu tidak semua manusia. Saudara, kalau semua manusia kan jadi sandiwara gitu. Jadi dikatakan di sini, dilahir barukan itu adalah karya dari kehendak Allah. Dan Allah memakai firman itu, dan firman itu kemudian dengan kuasa Roh Kudus, dari peranan Roh Kudus, dan melalui firman yang kita dengar,
Ya, melalui firman yang kita dengar, saudara, apa yang terjadi? Saudara, firman yang kita dengar, telinga itu adalah tempat juga sebagai rahim kita. Ya, saudara, kalau kita lihat kandungan dengan telinga itu, kemarin saya lihat ada foto dan di um, disandingkan kandungan dengan bayi dan telinga kita itu sama, bentuknya sama, dan telinga kita dengan kandungan rahim seorang ibu dengan bayi itu bentuknya tuh mirip. Jadi kelahiran kita itu adalah karena mendengar firman kebenaran. Jadi telinga inilah adalah pintu di mana iman itu akan lahir. Kepercayaan itu akan lahir. Di mana lahirnya? Di telinga kita. Jadi bentuk telinga kita adalah bentuk seperti kita akan dilahirkan. Ya, di sini. Bukan telinganya melahirkan kita. Bukan. Itu satu lambung. Jadi telinga mendengarkan firman Tuhan. Hai bangsa Israel. Hai Israel, dengarlah firman Allah. Dengarlah Allahmu. Ya, dari kata dengarlah. Jadi di dalam perjanjian lama, mendengar itu adalah iman. Telinga kita itu adalah iman. Nah, soalnya ini banyak dalam kata-kata Ibrani itu, kata benda itu juga menjadi kata kerja. Jadi telinga itu adalah arti juga mendengarkan, juga arti beriman. Nah, dalam perjanjian baru, dari mana iman itu ada? Ya dari pendengaran. Sama. Pendengaran apa? Firman kebenaran. Kok bisa firman kebenaran itu bisa kita dengarkan? Karena Allah yang mengirimnya, Allah yang menghendakinya. Dia mengutus anaknya dan memberitakan firman kebenaran yang menjadi manusia itu. Dan kita dengarkan, kita percaya, dan dengan telinga itu kita percaya, dan kita mendapatkan anugerah. Dan siapa yang mengerjakan semua itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, kita akan buktikan kenapa dari sudut manusia tidak ada satu tetes pun, tidak ada satu poin pun pekerjaan dari manusia. Saudara, jadi keselamatan itu betul-betul seutuhnya, selengkapnya, seluruhnya adalah pekerjaan Allah. Jadi kita nggak bisa mendapatkan keselamatan karena kita mengerjakan, oh kalau saya memberi persembahan, dan kemudian Tuhan baik dengan saya diterima oleh Tuhan. Oh kalau saya menyanyi, saya melayani, Tuhan terima saya. Jadi keselamatan saya itu bisa saya pertahankan kalau saya itu betul-betul baik. Jadi kalau saya tidak baik, waduh, hilang keselamatan saya. Baik lagi, datang lagi. Baik, 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 kemudian aduh jatuh dosa lagi, hilang lagi. Terus kita bekerja lagi, balik lagi. Justru keselamatan bukan hilang, datang, hilang, pergi, datang, pergi, datang. Bukan. Keselamatan itu dimeteraikan. Istilah Alkitab adalah dimeteraikan, distempel. Ya. Jadi dimasukkan, ditanamkan. Dan bukan sekali dua kali, ditanamkan selama-lamanya. Jadi hampir semua kata kerja tentang penebusan, tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, hampir semuanya, saudara, itu dalam bentuk Yunani-nya adalah bentuk aorist tense. Bentuk kalimat satu kali dikerjakan Allah, dan itu berlangsung terus sampai selesai. Dan Allah kerjakan semua. Dan itu satu paket. Seluruh satu paket. Ya, jadi kita harus betul-betul tahu ini. Nah, saudara, kita lihat di dalam perjanjian lama ya, kita lihat Mazmur 51. Apakah ada pekerjaan manusia? Nah, ini Mazmur 51 ayat yang ke-10. Ini mungkin kita bisa baca dari ayat yang ke-8 ya. Kalau di Mazmur kita ayat 8, kalau di Septuaginta itu dia lebih panjang. Mazmur 51 ayat yang ke-8. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadi ini Daud mengalami dosa dan dia mengaku dosanya. Mazmur 51, nomor 51. Ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi apa ada karya dari Daud yang bisa dilihat oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan dia? Nggak ada, saudara. Dan Daud hampir seluruh hidupnya, dia tahu betul bahwa dia adalah orang berdosa dan dia sering jatuh dalam dosa. Dan dia sering kali mengalami satu tangisan-tangisan yang sampai tempat tidurnya itu basah dengan air mata. Ya, oke ya, kita lihat ini. Bentar, ini ada WA dari Yutina nggak bisa masuk. Ya. Oke, kita lanjutkan, saudara. Ayat yang selanjutnya. Sembunyikan wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Nah, saudara, ini ayat yang ke-10 sekarang. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaulilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang menetap. Teguh itu artinya
tidak berganti, dia menetap dan dia tinggal terus-menerus. Jadikanlah hatiku tahir. Jadi apakah tahir dari dirinya? Saudara enggak, saudara. Dia selalu enggak tahir. Dan dia karena jatuh dosa lagi, aduh Tuhan, enggak bisa Tuhan. Ini hanya Engkau yang bisa menahirkan hati. Jadikanlah hatiku. Arti jadikan itu, jadi tanda petik, itu yang mengerjakan, yang membuat itu hati tahir adalah Tuhan, bukan Daud. Daud merasakan nggak mampu, dia menahirkan hatinya. Dan dikatakan di sini, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Dan ayat yang selanjutnya, ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan saudara itu sejajar paralel dengan kalimat ini, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ini suatu yang sangat sangat jelas ya. Jadi rohmu yang kudus daripadaku. Janganlah mengambil rohmu yang kudus, itu sejajar dengan jangan buang aku dari hadapan. Kalau kita dibuang Tuhan itu apa? Yang paling jelas, roh Tuhan itu diambil dari kita. Surah Saul, Tuhan tidak lagi memimpin, roh Tuhan tidak lagi memimpin. Artinya Saul menjadi orang yang binasa. Dan itu jelas. Jadi banyak orang katakan Saul itu masuk surga, masuk neraka. Roh Tuhan sudah hindar dan keluar dan tidak lagi bersama dengan dia. Dibiarkan dalam dosa dan dia akhirnya bunuh diri. Ya, itu Saul. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh Saul pasti masuk surga. Dari mana masuk surga? Surga nggak ada. Karena dia memakai cara hidup sendiri dan mengatur diri sendiri. Nggak mau diatur Allah, nggak mau diatur Samuel. Dia mendahului semua kehendak Tuhan dan dia mau menentukan hidup sendiri. Mereka orang-orang seperti ini jatuh dalam dosa dan keluar dari anugerah Tuhan. Ya, walaupun dia orang Israel, walaupun dia raja Israel, dia akhirnya dilepas oleh Tuhan. Surah ini jadi tidak semua keturunan Abraham, tidak semua orang bangsa Israel itu diselamatkan. Surah ini jelas ya. Jadi bukan karena keturunan, bukan karena sunat, bukan karena Taurat kita diselamatkan. Orang Israel diselamatkan karena dia percaya akan Mesias yang akan menebus dosanya. Dan itu dilambangkan dengan anak domba Allah yang dipersembahkan sebagai wujud iman mereka di masa mendatang. Nah, kalau mereka percaya itu, mereka diselamatkan. Kalau mereka nggak percaya, ya mereka diselamatkan. Ya, oke. Nah, kita lihat Mazmur 139. Mazmur 139 ya. Sudah kita lihat ayat yang ke-23. Di sini. Perhatikan di sini ya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini yang ngomong siapa? Seorang raja. Dan dia tahu dia sering serong, bawalah aku jalan kebenaran. Dan ini adalah sikap-sikap yang betul-betul dia tahu jelas bahwa karya, kekuatan, keselamatan bukan dari dirinya. Ya, dikatakan bukan dari dirinya. Nah, kita lihat sekarang Yeskel. Ya, Yeskel pasal 11. Yeskel pasal 11 ayat 19. Kita perhatikan. Ya, ini bangsa Israel kan pada masa pembuangan. Jadi perjalanan dibuang oleh Tuhan. Yeskel pasal 11 ayat yang ke saya bacakan dari ayat yang 18. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang kecil dari tanah itu. Jadi mereka diberitahukan bahwa kamu akan kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel lagi, ke Yerusalem, ke Zion, setelah kamu akan diberikan janji oleh Tuhan. Apa janjinya? Di sini, saudara. Ayat yang ke-18. Maka mereka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya, menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan keji dari tanah itu. Aku akan memberikan, perhatikan, saudara, aku, Allah, berkata, aku yang akan memberikan. Jadi orang Israel itu kalau nggak diberi oleh Allah hati yang baru, hati yang bertobat, mereka nggak akan bisa bertobat. Mereka melawan Tuhan terus, mereka terus menghujat Tuhan. Ya, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, hati yang baru, hati yang taat, hati yang tidak akan keras lagi.
hati yang tidak akan membatu lagi, hati yang tidak akan mengeluh dan menghujat Allah lagi. Dan inilah perjanjian baru. Ya. Tujuannya apa? Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kemudian apa yang dilihat oleh Yeskiel? Saudara, sesuatu visi, pandangan. Maka grup-grup malaikat-malaikat itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Allah naik ke atas dan dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu, roh kudus ya, mengangkat Yeskiel dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan, lalu menghilanglah penglihatan itu kuliah daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan bangsa Israel segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan. Nah, setelah ini ada janji Tuhan. Jadi tidak ada kaitan sama sekali bahwa orang Israel itu akan bisa bertobat dari hatinya sendiri, dari kelakuan dia sendiri, dari kesadaran dia bertobat. Enggak ada. Dan itu semua Tuhan yang beri. Tuhan berikan hati yang baru, Tuhan berikan kekuatan kelakuan yang hidup dalam kebenaran, dan menjauhkan hati yang keras, dan memberikan hati yang baru, hati yang taat. Dan itu aku yang memberikan, aku yang menganugerahkan, bukan karya kekuatan manusia atau kita sendiri. Jadi ini jelas sekali, saudara. Jadi Alkitab tidak pernah menjelaskan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu ada ayatnya berasal dari pekerjaan kita, jasa kita, kebaikan kita. Nggak ada. Dan kenapa iman Kristen beda dengan seluruh iman yang lain? Ya karena ini dari Tuhan. Iman yang sempurna ini dari Tuhan. Karya yang sempurna dari Tuhan. Jadi kelahiran baru kita, iman kita, seluruh masa depan kita, surah itu dibawa dalam kesempurnaan di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu, seperti Daud jatuh dalam dosa, kita bisa melakukan perbuatan membunuh orang, kita bisa melakukan perbuatan yang lebih kejam daripada yang orang pikirkan tentang kita, dan lebih dalam daripada itu. Saudara, Tuhan katakan bahwa Zion, aku yang menyempurnakan engkau. 7 gereja juga sama, 5 gereja rusak, tapi 2 gereja menjadi gereja yang disertai oleh Tuhan. Jadi 7 gereja itu yang 5 rusak berarti berarti gerejanya rusak. Enggak, saudara. 7 gereja itu utuh, tetap 7. Dan yang 5 itu Tuhan perbarui, Tuhan kemudian sadarkan dengan orang-orang dengan iman yang baru, dengan roh yang baru itu yang memperbarui seluruh hidup kita dan memberikan hati yang tidak keras lagi, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang baru. Dan itu jelas sekali. Ya. Oke, kita lihat ini ya. Nah, saudara perhatikan bahwa ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Saya bacakan ya beberapa hal yang penting. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sering kita dengar, ayat kita hafalkan ya. Demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi bukan diperbaiki tingkah lakunya. Wah, kamu jadi orang Kristen tapi jadi lebih baik lu. Jadi orang yang merokok jadi nggak merokok. Orang yang main game itu, yang main judi, yang main perempuan nggak jadi main perempuan, gitu kan? Jadi secara moral itu kita dari orang-orang yang tidak bermoral, kurang moral atau amoral menjadi orang bermoral. Alkitab tidak menjelaskan keselamatan bentuknya seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa keselamatan adalah ciptaan baru, hati yang baru, manusia yang baru. Jadi kalau manusia baru, hati yang baru, yang dilahiri barukan oleh Tuhan, maka seluruh keinginannya, kemauannya, tujuan hidupnya, ya baru semua. Nafsu dia juga baru, bukan nafsu yang sembarang dengan dagingannya. Jadi dia pola hidupnya, pola keinginannya itu seperti Kristus. Tujuannya seperti Kristus, dan itulah masuk dalam pengudusan nanti ya. Kita akan masuk di dalam hal seperti ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita adalah dengan memberikan manusia baru, ciptaan baru, dan melahirbarukan kita. Tanpa kelahiran baru, saudara, kita tidak mungkin bisa masuk kerajaan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
percaya pada Kristus, menerima Kristus, maka dia tidak akan dimeteraikan menjadi milik Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang sesungguhnya yang baru sudah tiba, sudah datang. Ya, oke, kita lihat 1 Petrus pasal 1. Ini ayat-ayat yang penting ya. Kita baca ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Nah, saudara, jadi dulu manusia kita itu manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang dari debu tanah dan kembali debu tanah. Dan sekarang ini kita bukan dilahirkan oleh debu dan tanah, oleh daging yang dari debu dan tanah. Tapi kita dilahirkan dari daging, darah, dan daging tubuh Kristus yang bukan berasal dari debu tanah, tapi berasal dari surga, berasal dari Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan ini perbedaannya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang fana, benih yang jatuh dalam dosa, benih dari dagingnya Adam yang sampai daging kita ini sama, jatuh dalam dosa. Kita dilahirkan baru bukan dari darah dan daging yang lama, yang dosa di dalam Adam, keturunan dari nenek moyang kita. Nah, saudara perhatikan, tetapi dari benih yang tidak fana, benih yang kudus, benih yang sempurna, benih surgawi, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Setelah ini loh, yang seringkali kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen, itu seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini memiliki dua natur dalam diri kita. Natur yang sempurna diciptakan Roh Kudus yang akan membawa kita, mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran, dan manusia baru kita ini yang terus akan menghancurkan manusia kita yang lama dan meninggalkan manusia yang lama. Jadi ngerti nih ya. Jadi saya ini lahir baru dan manusia yang lama saya masih ada. Ini tubuh saya kan masih yang fana. Dan nanti tubuh yang baru akan diberikan di akhir zaman. Tetapi jiwa saya, roh saya yang diciptakan Tuhan kembali itu dalam spiritual, bukan darah daging kita yang nanti akan diberikan. Kita belum ini ya. Daging kita, darah kita ini belum. Karena masih diikat di dalam perjuangan dalam dosa ini. Tapi manusia roh kita, manusia baru kita yang masih di dalam tubuh yang dosa ini, belenggu dosa ini, saudara, itu berperang secara rohani dan disitulah kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita dimatangkan oleh Tuhan, kita menuju kedewasaan dan kita terus menjadi progresif, menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik, lebih mengenal firman Tuhan dan kita semakin dewasa rohani. Nah, saudara ini. Jadi dikatakan di sini, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman kebenaran, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kelahiran baru kita itu kelahiran baru apa? Kekal. Hidup yang baru. Jadi bukan orang mengatakan, Pak, saya sudah lahir baru belum? Berarti kalau saya sudah lahir baru, saya jatuh dalam dosa, berarti saya harus dibaptis ulang. Lahir baru lagi, Pak. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena lahir baru itu sekali. Dan tidak pernah diulang. Baptisan diulang-ulang bisa. 20 kali bisa. Dicelupkan, dibaptis, ditenggelamkan di air bisa 20 kali. Bisa. Tetapi baptisan di dalam keselamatan itu hanya sekali. Karena tidak diulang. Loh, berarti saya ini belum bertobat, Pak. Ya, kamu berdoa saja pada Tuhan. Karena saya masih begini-begini. Kamu sudah percaya Tuhan nggak? Oh, udah percaya, Pak. Tapi ya, gimana, Pak? Ya kan saya ini ya dari kecil saya terikat dengan dosa-dosa seperti ini. Ya berarti kamu harus berjuang melawan manusia lamamu itu. Kamu harus berpaling dan berfokus pada pandanganmu pada Kristus sebagai pusat imanmu. Dan kamu akan ditolong oleh Roh Kudus kan. Kamu pasti bisa meninggalkan itu. Pasti bisa. Kenapa? Yang jamin Tuhan. Sempurna dia. Kalau saya nggak bisa gimana Pak? Ya berarti kamu merasakan seolah-olah kamu bisa, seolah-olah kamu Kristen, kamu belum menjadi Kristen. Kamu harus bertobat, kamu harus berdoa kembali, minta supaya kamu dilahirkan. Dan bukan hanya kamu, saya ngomong gitu. Bahkan seorang rasul pun bisa jatuh dalam dosa dan dibuang Tuhan. Bisa, jangankan kamu. Seorang raja pun bisa dibuang Tuhan. Bisa. Seorang imam pun bisa. Bisa. Jadi bukan karena jabatan. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Keselamatan anugerah Tuhan. Dan ini contohnya, ilustrasinya, saudara, ayat 24. Perhatikan, saudara. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput.
Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur dalam sekejap. Dalam beberapa hari selesai semua. Bunga-bunga selesai semua. Nggak ada bunga yang indah itu bertahan lama. Nggak ada. Saudara, kemuliaan dunia, kemuliaan di dalam dosa, itu sementara semuanya. Kebahagiaan kita di dalam dosa, waduh ada orang kaya gitu ya, saya kepingin kaya, saya kepingin bahagia. Kenapa? Saya kepingin pergi ke sana, pergi sini, dan semua dinikmati. Saudara, itu semuanya seperti bunga yang hanya indah sementara waktu dan kemudian layu, habis dan binasa. Nah, bagaimana kita bisa menikmati, saudara, kehidupan bahagia yang selamanya? Saudara, itu hanya di dalam Kristus. Ketenangan jiwa kita, hidup kita itu di dalam Kristus. Dan itu saudara nggak bisa beli apapun. Kalau sudah memiliki itu, bahkan maut, bahkan sakit penyakit, bahkan kehancuran, kebangkrutan, saudara itu nggak bisa mempengaruhi iman kita pada Kristus. Daging kita, manusia lama kita, bisa dikocok seperti ayu. Bisa dihancurkan seperti ayu, bisa. Tetapi manusia roh kita ini yang sudah dilebarukan, tidak terkalahkan dan dia sempurna. Itu siapa yang mengatakan? Firman Tuhan tadi. Karena kita dilahirkan dari roh, roh yang kekal, yang sempurna, firman kebenaran. Jadi tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman itulah yang membuat kita bahagia. Firman itu membuat kita punya harapan. Firman itu yang membuat kita punya masa depan. Punya, kayak orang itu punya jalan-jalan yang baru yang dibuka oleh Tuhan. Jadi kita dalam hidup kita nggak boleh kita putus asa. Kenapa? Karena kita tahu jalan kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Namanya kamu nggak tahu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu bagaimana menempatkan orang, menolong kita, mengatur semuanya. Dia tahu semuanya. Tapi kalau kita ya mempunyai pengertian seperti orang beragama, kita yang kerjakan seperti Adam, seperti Abraham khususnya gitu ya, mengerjakan semua dengan caranya, ngawinin Hagar dengan pikiran-pikirannya, kemudian dia menundanya. Surah itu semuanya adalah kelemahan-kelemahan kita. Dan itu dituliskan dalam Alkitab. Kelemahan Abraham apa, kesalahan Abraham apa. Surah itu ada dalam Alkitab. Tapi janji Tuhan tidak terkalahkan. Dan Abraham jadi bapak iman yang sempurna bagi kita. Bukan karena Abraham, karena Allah. Bukan karena tingkah laku Abraham yang banyak dosanya. Bukan karena Allah yang mengubahkan dia. Memberikan kita hati yang bisa berbalik dan taat dan memampukan dia. Ya, dan firman yang tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Injil, firman kebenaran, firman yang membuat kita percaya, taat, dan setia. Dan itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Jadi saya bisa taat, itu bukan karena kita bisa taat, tapi karena Allah memberikan hati yang membatu itu. Itu sudah dihancurkan, sudah diberi hati yang baru. Kok bisa saya ngerti sadar? Ya karena dikasih hati yang baru. Hati yang lamamu, wah itu saya ini, wah saya itu nggak ngerti Tuhan itu mau apa kepada saya. Nah itu hati yang lama, manusia yang lama yang masih berkumpul dengan kita yang masih ada ini yang belum dihancurkan oleh Tuhan. Nanti waktu kita mati baru diberi yang baru. Dan kita selama kita hidup manusia baru dan manusia lama itu, wah surah itu adalah satu peperangan rohani yang terbesar lebih dari peperangan dunia ketiga. Ini peperangan yang selama-lamanya. Apa itu? Antara kita dengan kita, antara diri kita dengan diri kita. Saudara, filsafat yang tertinggi adalah bagaimana bukan mengalahkan kekuatan terbesar dari dunia. Bukan, saudara. Bagaimana musuh terbesar manusia adalah manusia itu sendiri, hatinya sendiri. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menaklukkan hatinya sendiri kecuali Kristus. Jadi kita bisa menaklukkan diri kita dengan apa? Karena Kristus yang memberikan kita hati yang lembut. Karena Kristus yang memberikan kita bisa melihat dosa kita. Dan ini semua adalah karya dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, sebagai ayat yang seterusnya. Kita lihat ya, ini beberapa ayat saya baca. Efesus pasal 4, ya, ayat 22 sampai 24. Perhatikan, Sob. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran nyata dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu, ini perhatikan ya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu manusia lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kenapa tubuh kita itu hancur dan kemudian harus diganti dengan tubuh yang baru? Karena tubuh kita ini tubuh yang mati binasa. Dan Tuhan, puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib memberikan kita jaminan tubuh yang baru. Jadi tubuh kita yang lama itu hancur
dan Tuhan berikan yang baru, dan roh kita diangkat oleh Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan nanti tubuh kita yang hancur, yang lama, yang fana itu diberikan kekuatan oleh roh Tuhan, roh kudus, dibangkitkanlah tubuh kita yang mati, yang fana dalam dosa itu seperti Kristus dibangkitkan. Roh kudus itu membangkitkan tubuh kita dan memberikan tubuh yang baru, tubuhnya Kristus. Tubuh Kristus menciptakan tubuh kita yang baru. Memberikan tubuh yang baru. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, nggak pernah ada yang bisa menjamin seperti ini. Imannya siapa yang bisa menjamin seperti ini? Kepercayaan siapa yang menjamin seperti ini? Saudara, nggak ada pengajaran yang ada adalah di dalam Kristus. Dikatakan menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, surah 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, baru dengan roh itu yang menguasai pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, bukan kehendakmu, bukan tingkah lakumu, bukan kemauanmu. Jelas, saudara, dikatakan ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus semoga pengajaran hari ini itu bisa dibawa dalam orang-orang yang percaya yang betul-betul belum mengerti ini, saudara. Saudara, mereka supaya mengerti betul bahwa karya keselamatan itu monergisme, monergistik ya. Kalau kita ngomong monergistik. Jadi sinergis itu berkaitan dengan manusia, dan kita tidak percaya itu keselamatan adalah monergistik. Jadi betul-betul dari kekuatan Allah, pekerjaan Allah, dan bukan pekerjaan kita. Karena semua ayat firman Tuhan, aku yang mengerjakan, aku yang menciptakan, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, kehendakku. Di dalam kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. Dan barulah kita bisa melawan kemarahan, melawan dusta, dikatakan di sini, ayat 25, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Kamu selesai semua amarah harus padam. Dari mana kita bisa melawan amarah yang tidak bisa menghentikan kita? Dan semua orang kalau marah itu berhari-hari, bertahun-tahun, dan terus marah terus, dan tidak pernah hilang marah itu. Kok bisa kita bisa menghentikan itu? Kok bisa kita bisa mengamputasi semua dosa itu? Ya karena lahir baru, karena hati yang baru. Hati yang baru itu tidak pernah dikuasai, dibelenggu oleh dosa yang mematikan. Dan itu sudah dilepaskan. Saudara, manusia lama kita itu yang harus kita tanggalkan. Dan ini sangat jelas ya. Dan juga dalam Titus pasal 3 kita baca ya. Titus pasal 3 ayat 5. Demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali di dalam kematiannya, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ini jelas ya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Efesus pasal 2 juga sama. Dan sekarang kita tutup dengan Yeskel 36 ayat 26. Nah ini saudara, ini ayat ini sangat mantap sekali ya. Yeskel 36 ayat yang ke-26. Perhatikan saudara. Ya. Saudara perhatikan, perkataan Tuhan memberikan rohnya, memberikan keselamatannya, itu bukan memberikan, kayak orang itu memberikan, ini saya berikan kamu 10.000, bukan. Selalu dikatakan, kalau roh itu diberikan, keselamatan diberikan, itu diberikannya itu dengan kekuatan dicurahkan, dilimpahkan. Jadi betul-betul yang ada itu diberikan semuanya oleh Tuhan. Itu arti limpah itu di sana. Nggak ada yang sisa. Kalau Tuhan baik-baik, dia baik 100%. Nggak baiknya, oh nanti baik, besok nggak baik. Baik-baik. Sungguh-sungguh itu 100% sungguh-sungguh. Sesungguh-sungguhnya. Dan dikatakan di sini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan aku. Ini Tuhan ya. Kamu akan aku. Jadi semua Tuhan semua yang ngerjakan semua. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hidup orang Kristen itu ada dua. Ya, dari ayat ini kita belajar. Perhatikan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati ya, saudara. Hati. Artinya itu adalah tempat jiwa kita berkaitan dengan roh kita. Dan memberikan roh yang baru, batinmu yang baru, aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Nah ini, saudara. Tubuh kita ini yang akan mati binasa yang fana, yang akan terkubur itu. Sudah dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Tubuh, saudara. Manusia sama kita ini. Dikatakan hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi tidak dikatakan aku akan menjauhkan dari rohmu, dari hatimu. Bukan, saudara. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu, manusia lamamu, manusia nafsu kita, manusia jatuh kita di dalam dosa itu, dikuasai dosa. Jadi dari tubuhmu, hati yang keras, dan akan kuberikan hati yang lembut, hati yang taat, hati yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara, ini sesuatu yang jelas, yang betul-betul gamblang, bahwa semua karya keselamatan bukan urusan dengan kita. Nggak ada urusan kita. Urusan kita itu apa? Kita ini bandel, kita ini maunya sendiri, kita ini kita ini keras hati, keras kepala, dan itu semua dalam diri kita. Jadi tubuh kita ini, wah, itu pabriknya semua kejahatan-kejahatan, dosa dan semuanya. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan tubuhmu, manusia lamamu, hati yang baru. Jadi Tuhan menghidupkan kita dengan benih firman Allah itu. Karena firman Allah itu adalah bukan darah daging, tapi firman adalah Kristus yang kita dengarkan. Dan firman ini yang menjadi manusia, menjadikan kita akhirnya lahir baru. Jadi firman menjadi manusia dengan firman kita dengarkan, menjadikan kita manusia baru. Sama, soal pekerjaan Roh Kudus. Firman akhirnya menjadi manusia, berinkarnasi. Dan firman yang kita dengar, yang menjadi manusia itu yang kita dengar dan kita percaya, menjadikan kita manusia juga sama seperti Kristus. Manusia baru kita itu akhirnya bisa mengalahkan dosa seperti Kristus mengalahkan dosa. Dan itu jelas sekali bahwa benih yang diberikan oleh Kristus, saudara, benih yang kekal itu, kerajaan Allah itu adalah Kristus itu. Saudara, menjadi milik kita dan tubuh Kristus menjadi tubuh kita, hati Kristus menjadi hati kita, dan seluruh daripada tubuh kita yang fana ini, itu akan dihancurkan dan ditaklukkan di dalam tubuh Kristus. Dan kita mendapatkan hati yang baru, perjanjian baru, hidup yang baru, tujuan yang baru, pikiran yang baru, perasaan yang baru, kehendak yang baru, dan semuanya baru. Kok tahu bagaimana Pak saya bisa mengerti baru? Bisa hidup yang menghendaki sesuatu yang betul-betul baru. Ya, kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, nah kita tahu arah hidup kita itu apa. Jadi kebahagiaan masa depan kita bukan kita mencari seperti manusia, tetapi kita mencari seperti yang kehendaki Tuhan. Apa itu? Saudara, menerima firman kebenaran yang menjamin kita, dan kita kemudian diberi oleh Tuhan talenta-talenta semuanya. Saudara, kita doakan diberi 1 talenta, 2 talenta, dan kita kembangkan 2 menjadi 4, menjadi 8, 8 menjadi terus berkembang, berkembang, berkembang. Saudara, itu semua adalah karya Tuhan, kelimpahan dari Tuhan. Jadi kita harus meletakkan seluruhnya apa? Bahwa Tuhan yang mengerjakan, dan melalui kita, saudara, melalui kita, bagaimana kita kemudian menjadi anak yang sulung memberkati orang-orang dengan seluruh hidup kita dengan janji-janji Tuhan. Dan kita sedang menyebarkan benih. Nah, saudara, sebenarnya lebih khusus lagi, benih itu apa? Benih itu adalah kasih Allah. Itulah seluruh inti dari hukum Taurat. Seluruh inti dari hidup Kristus. Apa itu? Allah adalah kasih. Dan itulah inti kerajaan Allah. Allah adalah kasih. Bagaimana kita menerima kasih? Allah punya kemurahan, belas kasihan. Dia tergerak hatinya oleh karena ia ingin memberikan kita kemurahannya dan memberikan kita hidup baru. Nah, saudara, di situ kita menerima satu pengorbanan, penebusan, dan semuanya. Dan itu bukan pekerjaan manusia. Jadi kalau sinergisme, nah saudara, kita lihat sinergisme untuk supaya kita lihat jelas ya. Nah, saudara perhatikan. Kalau sinergisme, nah di sini
Saudara, artinya sin itu artinya dua kerja bareng, ya. Jadi pekerjaan dari dua pribadi, dua kubu dan bekerja sama, dan satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Nah, kita di dalam keselamatan tidak ada sama sekali ayat firman Tuhan yang menjelaskan adanya manusia yang bisa menyelamatkan, apalagi membantu Tuhan dalam menyelamatkan dirinya. Nggak ada. Dan semua nggak ada. Ya, kenapa? Dengan jelas digambarkan bahwa kelahiran pertama kita, nah ini sebagai penutup. Kalau saudara lahir, saya ini sebagai anak lahir, saya tanya sekarang, apakah saudara mengendaki lahir? Apa saudara ingin lahir? Apa saudara sudah ada mau lahir? Nggak ada semua. Kita sebelum lahir, semuanya nggak ada yang kita tentukan dari diri kita. Jadi waktu kita lahir, yang menentukan semua adalah kelahiran fisik kita, kita menjadi manusia, jasmani, biologis itu. Sudah itu semua adalah karya Allah. Apalagi di dalam rohani. Jadi begini, Nikodemus berkata, apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya lagi? Dia memikirkan kelahiran secara fisik, kelahiran seorang bayi. Tapi dengan cara merohanikan, dan kemudian dia pikir kepalanya bisa balik lagi. So ini adalah satu kebodohan apa? Yang rohani dijadikan jasmani, yang jasmani kemudian dijadikan rohani. Itulah keagamaan, itulah iman-iman orang beragama seperti Nikodemus yang berputar-putar seperti lingkaran setan. Jadi mereka nggak menemukan kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa bukan seperti itu. Tapi kamu berpikirlah seperti pikiran-pikiran lahir. Dari mana kamu lahir? Mau kelahiran dari mana? Bukan kamu kehendaki. Jadi siapa yang menghendaki? Semua Tuhan. Duh, kalau semua Tuhan terus saya nggak ada kekuatannya dan tidak menentukan segalanya. Bukan karena saya menghendaki. Terus bagaimana? Ya kamu berdoa, kamu meminta, kamu memohon. Karena Tuhan yang memberikan. Jadi posisi kita apa? Ya kita sebagai orang berdosa, ya kita siap menerima. Hanya siap menerima apa? Kalau Tuhan memberikan pada kita hati yang bertobat, waduh itu sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak punya kewajiban terbeban karena Tuhan punya utang dengan kita, saya harus menyelamatkan kita. Nggak ada, saudara. Kita yang berutang dengan Tuhan. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, waduh Tuhan, saya ini sebenarnya berutang banyak, saya ini orang berdosa, kenapa kamu? Nah, itu ketidaklayakan. Nah, itu anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, namun kita diterima oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, saya kan nggak layak. Semua manusia itu ngomong seperti ini orang Kristen. Tapi bukan mengatakan, kenapa dia dipanggil, kenapa saya kok tidak? Tuhan dia lebih baik dari saya, kenapa saya kok yang masuk surga? Dia kan lebih rajin ke tempat sembahyang daripada saya. Saudara, itu orang-orang yang bodoh sekali. Kenapa? Orang yang punya pikiran seperti Nikodemus. Berpikir secara fisik menjadi rohani, rohani jadi fisik. Padahal kita enggak. Kita mendapatkan seluruh keselamatan betul-betul karena anugerah Tuhan, dan itu karena kita enggak layak. Nah, disitulah arti daripada iman yang sejati. Iman yang hidup, iman yang bangkit, itu adalah seperti ini. Jadi bukan karena diri saya lagi. Oh Tuhan, saya dulu ini orang yang dirasuki setan, tujuh setan. Saya ini nggak layak Tuhan. Bagaimana saya bisa kuat Engkau? Nah, hari Minggu, saudara, saya khotbah tentang ini. Ya, tentang Maria Magdalena yang dirasuki oleh tujuh setan. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi pertama. Hidup tanpa harapan. Dan hidup menjadi penuh dengan kuasa, kekuatan, dan kuasa dari roh Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi rasul-rasul. Coba bayangin, saudara. Rasul-rasul itu yang menjadikan mereka tahu Yesus bangkit itu siapa? Maria Magdalena. Yang langsung lihat Tuhan, saksi langsung. Dan inilah yang membuat kita sadar keselamatan adalah monergisme, bukan sinergisme. Ya, monergisme. Jadi sesuatu yang betul-betul berasal dari Tuhan. Ya, nanti hari Kamis depan saya akan bicarakan tentang sinergisme dan bagaimana itu berkaitan dengan perbedaan dalam pengudusan semuanya. Sudah kita belajar ini dulu selesai, baru kita punya dasar kuat, baru kita bicara pengudusan itu sinergisme atau bukan, atau sesuatu yang lain. Nah, sudah kita akan belajar ini. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kalau ada pertanyaan, sudah bisa